Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam video tentang matematika, khususnya bagi anak-anak yang senang dengan matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pecahan senilai, khususnya masalah pecahan yang biasanya muncul dalam soal Olimpiade Matematika SD. Soalnya adalah sebagai berikut. Pecahan sederhana di antara 1/4 dengan 1/5 adalah, atau siapakah pecahan sederhana yang ada di antara 1/4 dan 1/5. Ini adalah soal yang biasanya muncul dalam soal Olimpiade Matematika SD. Kalau kita lihat sepintas selalu, 1/4 dan 1/5, 1/4 pembilangnya 1, penyebutnya 4, dan 1/5 pembilangnya 1, penyebutnya 5. Nah, kalau kita lihat dalam garis bilangan asli, antara 4 dan 5, tidak ada lagi bilangan antara 4 dan 5. Kalau kita jalan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya, tidak ada bilangan asli antara 4 dan 5. Sehingga sepintas selalu soal ini tidak bisa mungkin dipecahkan, karena tidak ada bilangan antara 4 dan 5. Apalagi antara 1 dan 1, tidak ada bilangan antara 1 dan 1. Namun dengan pecahan senilai kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau kita melihat pecahan senilai, 1/4 itu senilai dengan 2/8 jika pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 2. Dan 1/4 senilai dengan 3/12 jika pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 3. 1 kali 3, 3, 4 kali 3, 12. Dan 1/4 juga senilai dengan 4/16 jika pembilang dan penyebutnya kita kalikan 4. Jadi 1 kali 4, 4. 4 kali 4, 16. Jadi 1/4 senilai dengan 4/16. Kemudian 1/4 juga senilai dengan 25% atau 25/100 jika pembilangnya 1 dikali 25 sama dengan 25, penyebutnya 4 dikali 25 sama dengan 100. Akan halnya 1/5 kalau kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan 2, 1 dikali 2, 2, 5 dikali 2, 10. Begitu juga 1/5 senilai dengan 3/15. Jika pembilangnya dikalikan 3 sama dengan 3, 5 dikali 3 sama dengan 15. 1/5 senilai dengan 4/20 karena 1 dikali 4, 4, 5 dikali 4, 20. Dan 1/5 juga sama dengan senilai dengan 20% atau 20/100 karena jika pembilangnya 1 dikalikan 20 hasilnya 20, dan penyebutnya 5 dikali 20 hasilnya 100. Jadi 1/5 dan 20/100 adalah pecahan yang senilai. Dari keterangan tentang pecahan senilai ini, kita dapat menjawab pertanyaan di atas ini. Pecahan sederhana di antara 1/4 dan 1/5. Karena kita ketahui 1/4 sama dengan senilai dengan 2/8, 1/5 senilai dengan 2/10, sehingga pertanyaan berubah menjadi 1/4 dan 2/8 dan 2/10. Siapakah pecahan di antara 2/8 dan 2/10? Karena pembilangnya sama-sama 2, penyebutnya 8 dan 10, maka kita bisa lihat dalam garis bilangan, kalau kita berjalan dalam garis bilangan antara 8 dan 10, kita menemukan sebuah bilangan 9, bilangan ganjil. Jadi 9 adalah bilangan di antara 8 dan 10, sehingga pecahan di antara 2/8 dan 2/10 adalah 2/9.
Kenapa? Karena 1/4 senilai dengan 2/8 dan 1/5 senilai dengan 2/10. Sehingga di antara 2/8 dan 2/10 adalah 2/9. Itu soal nomor 1. Sekarang kita bahas soal nomor 2. Pecahan sederhana di antara 3/5 dan 4/5. Ini pecahan pertama, pembilangnya 3, penyebutnya 5. Pecahan kedua, pembilangnya 4, penyebutnya 5. Sama-sama 5, namun pembilangnya berbeda, 3 dan 4. Kalau kita berjalan di garis bilangan 3 dan 4, tidak ada bilangan asli di antara 3 dan 4, karena 3 dan 4 adalah bilangan yang berdekatan. Ya kan? Dan 5, apalagi 5, bilangan di antara 5 dan 5. Tidak ada lagi bilangan yang ada di antara 5 dan 5, hanya 5 juga ya. Jadi soal ini kita selesaikan dengan pecahan senilai. Nah, kita ketahui pecahan senilai 3/5 jika dikali 2, 3 dikali 2 6, 5 dikali 2 10, maka 3/5 itu senilai dengan 6/10. Kalau pembilang dan penyebutnya dikalikan 3, 3 dikali 3 9, 5 dikali 3 15, maka 3/5 senilai dengan 9/15. Kalau pembilang penyebutnya dikalikan 4, 12, 5 kali 4 20. Dan bisa juga kalau dikalikan 20, 3 kali 20 60, 5 kali 20 100, jadi 60/100. Namun sebenarnya pecahan senilai 3/5 itu tidak hanya terbatas sampai 60/100. Jika misalnya kita kalikan 3 pembilang dan penyebutnya dengan 1 juta, maka 3/5 itu senilai dengan 3 juta per 5 juta. Syaratnya adalah pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Begitu juga dengan 4/5, kalau kita kalikan 2, 4 dikali 2 sama dengan 8, 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi 4/5 senilai dengan 8/10. Kemudian kalau kita kalikan 3, 4 kali 3 12, 5 kali 3 15. Jadi 12/15 senilai dengan 4/5. Kalau kita kalikan dengan 4, sama juga 4 dikali 4 sama dengan 16, 5 dikali 4 sama dengan 20. Begitu juga 4/5 senilai dengan 80 per 100, karena jika 4 dikali 20 80, 5 dikali 20 100. Jadi 4/5 senilai dengan 80 100. Dari pecahan senilai ini kita bisa menjawab soal siapakah pecahan sederhana di antara 3/5 dengan 4/5. Karena kita ketahui 3/5 itu senilai dengan 6/10, 4/5 senilai dengan 8/10. Sehingga sekarang kita mencari siapakah bilangan di antara 6 dan 8. Kalau kita berjalan di garis bilangan asli, antara 6 dan 8 ada bilangan 7. Berarti kita bisa menebak pecahan di antara 3/5 dengan 4/5 adalah 7/10. Karena 3/5 itu senilai dengan 6/10, 4/5 senilai dengan 8/10, maka pecahan antara kedua pecahan ini adalah 7/10. Pemirsa yang kami hormati, di kesempatan ini saya juga akan menjelaskan cara menyelesaikan soal yang berkaitan dengan pecahan senilai. Jika ada soal seperti ini, 1/4 sama dengan berapa per 8. Nah, ini kita mencari pembilang yang hilang pada pecahan senilai. Yang hilang adalah pecahan kedua. Nggak tahu kita berapa pembilang dari pecahan kedua ini. Tapi pecahan pertama 1/4 sama dengan berapa per 8. Nah, untuk kasus seperti ini, yang kita lakukan pertama kali adalah kita kalikan dulu bilangan yang berseberangan, 1 dan 8, yang bersilang. Kita
kita kalikan 1 dan 8. 1 dan 8 sama dengan 8. Kemudian hasilnya 1 kali 8 8, hasilnya kemudian dibagi 4. Nah, setelah dikalikan 8, hasilnya dibagi 4. Jadi 1 kali 8 8, 8 dibagi 4 sama dengan 2, berarti jawabnya ini adalah 2. Tapi juga bisa dengan cara yang lain, yaitu 8 dibagi 4, atau bisa juga 8 dibagi 4 dulu. 8 dibagi 4 dulu, berapa? 8 dibagi 4. Kemudian hasilnya dikali 1. Nah, bisa seperti itu. Hasilnya sama-sama 2. Jadi ada 2 cara. Bisa yang penyebutnya dibagi, kemudian dikalikan dengan angka yang lain. Misalnya gini, tadi kosong misalnya. Ini 8 dibagi 4 berapa? 2. Kemudian 2 dikali 1 sama dengan 2. Berarti jawabnya adalah 2. Oke. Nah, contoh berikutnya adalah ini. Mencari penyebut yang hilang. Kalau tadi di soal pertama yang hilang adalah pembilangnya, pada soal berikutnya ini mencari penyebut yang hilang. 3/5 sama dengan 6/berapa. Nah, ini caranya juga sama. Pertama kita kalikan angka bilangan yang bersilangan 6 dan 5 kita kalikan. Hasilnya kemudian kita bagi 3. 5 dikali 6 sama dengan 30, ya kan? Kemudian hasilnya dibagi 3. 5 kali 6 atau 6 dikali 5. 6 dikali 5, 5 dikali 6 sama saja ya, 5 dikali 6. Kemudian hasilnya dibagi 3. 5 dikali 6 30, 30 dibagi 3 10, maka di sini jawabnya adalah 10. Jadi kuncinya yang angka yang bersilangan dikalikan, kemudian hasilnya dibagikan dengan angka yang satu lagi, yang pembilang. Yang kuncinya adalah mengalihkan bilangan yang berseberangan, yang bersilangan, kemudian hasilnya dibagi dengan bilangan yang satu lagi yang tinggal. Jadi dalam hal ini 5 dikali 6 30, 30 dibagi 3 sama dengan 10, maka hasilnya sama dengan 10. Atau bisa juga dengan cara yang berikutnya, hanya merubah siapa yang duluan. Misalnya seperti ini. Pertama kali 6 dibagi 3 dulu. 6 dibagi 3, tergantung mana yang lebih mudah. 6 dibagi 3, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kemudian 2 dikali 5, 2 dikali 5, 6 dibagi 3, 2, 2 dikali 5 sama dengan hasilnya 10, baru kita masukkan 10. Nah, itulah beberapa cara untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pecahan senilai dalam soal-soal pecahan SD, mungkin kelas 5 atau kelas 4. Nah, pada video kali ini saya juga melampirkan QR code yang bisa di-scan dengan smartphone, sehingga anak-anak atau pemirsa sekalian bisa mencoba soal yang berkaitan dengan pecahan senilai seperti yang dijelaskan di atas. Demikianlah video kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.